untuk 5 Oktober 2020, minggu ke-20 setelah Trinitatis. Epistel 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, Evangelium Yohanes 4 ayat 5-14. Tema ayat kehidupan. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema ayat kehidupan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1-3, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Baca nyanyikan sama-sama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. 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 Marilah kita Nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144A ayat 2, suara Yesus kedengaran. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri. Hai, mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air ayat dan hidup dalamnya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit
di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Nyanyi dari Kirim Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 2. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Pikul salib saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung yang kudus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat Nyanyi melihat. dari Kirim Jemaat nomor 425 ayat 3. Berkumandang suara dari seberang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita bersatu dalam Bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 407 ayat 1 tambah 2. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Air kehidupan. Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus melayani dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan kerajaan surga kepada semua bangsa, suku, dan marga tanpa kecuali. Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan "Akulah roti kehidupan, kebenaran, jalan kehidupan, dan air kehidupan." Roti, air, kebenaran, dan jalan adalah hal-hal yang sangat urgen dalam hidup manusia. Dengan demikian, Yesus mau mengatakan bahwa Dialah roti, jalan, kebenaran, dan air yang sesungguhnya. Secara khusus dalam nats ini dijelaskan ketika Yesus pulang berangkat dari Yudea ke Galilea bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka melewati dan singgah di Samaria, secara khusus di pinggir sumur Yakub, pas jam 12 siang. Di tempat ini Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Mengapa perempuan ini datang ke sumur itu jam 12 siang? Karena dikatakan perempuan ini memiliki moral yang kurang bagus. Jadi dia harus jam-jam seperti itu ke sumur supaya jangan ada yang mencibir, mengejeknya, bahkan melemparnya. Dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu terjadi dialog tentang Yesus meminta air, tentang relasi orang Yahudi dengan Samaria, penjelasan tentang siapa Yesus bagi orang Yahudi dan Samaria, serta Yesus menyatakan dirinya adalah air kehidupan. Dalam hal ini Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah air kehidupan. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria mendatangkan perubahan dan rekonsiliasi yang luar biasa. Mengapa terjadi yang demikian? Karena Yesus adalah air kehidupan yang sejati. Penjelasan: menurut nats ini ada beberapa yang harus dilakukan agar dapat menerima dan percaya kepada Yesus adalah air kehidupan, yaitu: pertama, siap rekonsiliasi
atau berdamai. Seandainya perempuan Samaria itu tadi tetap bercokol mempertahankan hubungan yang tidak baik antara Yahudi dan Samaria, mustahil terjadi rekonsiliasi yang baik. Tetapi ketika perempuan itu mau terbuka bahkan melupakan permusuhan tersebut, maka perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria melahirkan rekonsiliasi, di mana pada awalnya perempuan Samaria menolak permintaan Tuhan Yesus karena hubungan antara orang Yahudi dan Samaria tidak baik. Tetapi ketika Yesus menjelaskan siapa Dia, sehingga perjumpaan tersebut melahirkan perubahan, rekonsiliasi, sehingga perempuan Samaria tersebut dapat mengenal Yesus. Hal itu nyata dari ayat 9. Masa engkau seorang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Tetapi ayat 11, berubah dari engkau menjadi Tuhan. Dan Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria itu seperti dalam ayat 26b. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Hal ini mau menyatakan tanpa ada rekonsiliasi, berdamai, dan saling mengampuni, mustahil perempuan Samaria dapat mengenal Yesus adalah air kehidupan atau keselamatan. Ingat, permusuhan, kebencian di antara sesama adalah penghalang utama untuk tidak dapat mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai air kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, siapa yang dapat mengampuni sesamanya, maka Bapa di surga akan mengampuni dia. Adakah kita saat ini terhalang percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan dan keselamatan? Karena permusuhan dan kebencian dalam dirimu terhadap sesamamu, tak ada arti doa, ibadah, nyanyian, firman-Nya didengar jika kita belum bisa saling mengampuni dan berdamai. Ingat, syair nyanyian berkata, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni. Kedua, mau bertobat. Kemudian hal yang kedua yang menjadi buah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria tersebut adalah pertobatan. Dia berubah ketika Yesus tahu semua masa lalunya. Apa yang menjadi buah pertobatan perempuan Samaria? Dalam hal ini dikatakan dia terbuka kepada Yesus. Kemudian dia percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan. Dia langsung pergi ke kota tanpa malu dengan masa lalunya dan menceritakan perjumpaannya dengan Yesus. Bahkan perempuan itu berkata bahwa segala sesuatu yang aku perbuat dia tahu. Perempuan Samaria telah tiba kepada kesadaran, yaitu bertobat. Jadi pertobatan adalah pintu utama untuk dapat mengalami kuasa dan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pada awal pelayanannya berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apapun masa lalumu, gelap atau suram, Tuhan tidak mau mempersoalkan hal itu, asal kamu mau bertobat. Buktikan pertobatanmu karena telah berjumpa dengan Yesus, yaitu percaya padanya, beritakanlah Dia, dan engkau menjadi hebat. Aplikasi. Mari kita mengintrospeksi diri masing-masing. Apa bukti perjumpaan dengannya?
atau Yesus. Melalui apakah kita dapat berjumpa dengan Yesus? Dalam konteks kita saat ini adalah dalam doa, firman-Nya, nyanyianmu, ibadah saat ini, dan kuasanya. Perubahan apakah yang terjadi pada dirimu? Ini harus jelas. Bahkan ini menjadi penentu dinamika hidupmu. Setiap pribadi yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi tanpa ada pertobatan dan mengampuni, ingatlah itu yang disebut Kristen KTP. Tanpa pernah mengalami perubahan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sekarang apakah kamu sedang dikuasai permusuhan dengan sesamamu dan keluarga, atau engkau memiliki masa lalu yang gelap dan suram? Saat ini pulihkan itu dengan perjumpaanmu dengan Yesus di dalam doamu, firman-Nya, ibadahmu, dan marilah mengampuni satu dengan yang lain. Jika engkau pernah mengkhianati rumah tanggamu, saat ini mari berpulih dengan pasanganmu dan anak-anakmu, supaya berkat dan kuasa Tuhan nyata bagimu. Dan jika engkau doyan dengan permusuhan, memusuhi, mendendam, dan membenci, saat ini mari kita mengampuni dan berdamai, supaya Bapa di sorga mengampuni, sehingga berkat dan kuasa-Nya dapat kamu alami. Pengenalanmu, penerimaanmu, dan kepercayaanmu terhadap Kristus adalah pengubah status dan fungsimu. Amin. Ini dari Kidung Jemaat nomor 437 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Mari kami sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita nyanyi kami sama-sama. Bagi Yesus kuserahkan seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua